Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365 dari kelas 4F. Di sini saya akan membuat tugas akhir UAS PBK, yaitu membuat project dengan menggunakan Vue.js dan Vue Router, yaitu dengan menggunakan API, Pinia, dan Vitesse. Dan ini untuk soalnya. Di sini saya sudah membuat projectnya. Kita masuk ke Google Search terlebih dahulu, yaitu nama project saya yaitu Slow Cafe. Latar belakangnya, aplikasi yang dirancang teruntuk para pelaku usaha khususnya dalam bidang F dan B. Aplikasi ini dibangun menggunakan Vue.js, Pinia, JSON Server sebagai mock API, dan Tailwill CSS Framework. Yang pertama ada fitur laporan. Fitur laporan merupakan fitur yang berfungsi sebagai pendataan seluruh transaksi jual beli, menu pada aplikasi, dan kalkulasi pemasukan. Ini merupakan fitur istimewa yang dapat memberikan informasi perkembangan suatu usaha secara empiris. Ini ada menu foto menu laporannya. Seterusnya ada endpoint. Endpoint berikut merupakan endpoint pada aplikasi Slow Cafe, yaitu yang pertama ada get menu, yang kedua ada get transaksi, yang ketiga ada post transaksi, dan yang keempat ada page transaksi ID. Seterusnya ada routing. Di dalam routing terdapat path, komponen, dan deskripsi. Untuk logo ini komponennya menu view, halaman daftar, deskripsinya halaman daftar menu utama. Untuk keranjang, komponennya adalah keranjang view, deskripsinya halaman keranjang belanja. Untuk pengerjaan, komponennya pengerjaan.view, deskripsinya daftar transaksi yang sedang dikerjakan. Untuk laporan, komponennya laporan.view, deskripsinya laporan dan riwayat transaksi selesai. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke dalam codingannya. Di sini saya sudah membuat codingannya dan gambar-gambar yang ada di dalam website saya. Yang pertama, saya sudah membuat gambar makanan berat, yaitu ada chicken katsu, ada mie ayam bakso. Di gambarnya ada nasi goreng spesial, ada sate ayam Madura, ada spaghetti bolognese. Dan di sini dalam website saya juga membuat makanan ringan, yaitu ada donat mini. Ini untuk gambarnya. Seterusnya ada french fries, gambarnya ini nugget ayam, onion rings, dan roti bakar coklat. Dan di dalam website saya juga terdapat minuman. Yang pertama ada americano, ada cappuccino, ada coklat drink, ada espresso, ada latte, ada juga lemon tea di gambarnya, dan ada matcha latte, ada mocha, ada taro latte, ada Thai tea. Seterusnya ada ini untuk codingan headernya. Nah, untuk backgroundnya, image-nya yang pertama ada blur overlay-nya, ini codingannya. Untuk konten overlay-nya ini codingannya. Ini untuk berandanya selamat datang. Dan terus ada kata-kata sambutan dari Belandanya, yaitu nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan menu pilihan terbaik, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang istimewa. Ini ada dekorasinya, di halaman berananya nanti ada gambar ini, coffee gitu. Nih, ini untuk apa? Floating dekoratifnya. Nah, ini untuk codingannya, untuk codingan headernya. Selanjutnya ada codingan navbarnya. Ini untuk codingan navigation linknya. Nah, ada mobil menu buttonnya. Nah, ada nav linknya nih untuk pesanan, laporan, keranjang, dan menu.
Seterusnya ada codingan routernya untuk mengimport dari menu navbar tadi. Ini ada import untuk view routernya, ada menu, laporan, pesanan, keranjang untuk codingannya. Seterusnya ada menu store.js. Ini ada codingannya untuk mengakses localhost ini, untuk mengakses pinianya. Ini juga untuk menambah ke keranjang transaksi, untuk checkoutnya. Ini untuk menu Axios-nya. Ini untuk codingan riwayat, codingan pengerjaan, dan codingan tandai selesai. Dan ini untuk codingan laporannya. Ini untuk menu, daftar-daftar menunya. Ada nasi goreng, ada ST. Nih, menu kategori menggunakan menu sesuai kategori. Ini muncul di sini nanti. Di sini. Nah, di sini nanti nih munculnya. Kembali ke sini. Nah, ini untuk app view-nya. Nah, ini untuk main.js-nya. Seterusnya nih, untuk db.json-nya. db.json-nya nanti bakal muncul di sini. Ya, di sini. Nih, yang terakhir eri kan. Nah, nanti bakal muncul di sini. Nah, ini untuk indeks HTML-nya. Ini paket log JSON-nya, codingannya ini. Nih, nama Pramudani, name versionnya Pramudani. Ini untuk codingan paket log JSON-nya. Paket JSON-nya ini. Nah, saya sudah juga membuat readme-nya, yaitu kita bisa lihat readme-nya di sini. Aplikasi Kasir Cafe. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memilih menu berdasarkan kategori minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Juga bisa menambahkan item ke keranjang, juga bisa melakukan checkout transaksi beserta input nama pelanggan. Bisa juga melihat daftar transaksi yang sedang dikerjakan, status false, menyelesaikan transaksi atau status true, melihat laporan transaksi selesai dan total pemasukan. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di website saya, yaitu ada menu, ada keranjang, ada pengerjaan, ada riwayat atau laporan. Di dalam menu terdapat tombol tambah keranjang dengan indikator jumlah item, sidebar kategori sticky di sebelah kiri menampilkan menu dari berbagai kategori. Untuk menu keranjangnya bisa menampilkan daftar item yang dipilih, bisa menghapus item dari keranjang, bisa input nama pelanggan, bisa tombol checkout untuk menyimpan transaksi dengan status pengerjaan false. Untuk pengerjaannya bisa menampilkan transaksi yang belum selesai, juga tombol untuk mengubah status menjadi selesai atau update status true di API. Riwayat atau laporannya bisa menampilkan transaksi yang selesai atau status true. Seterusnya, yang kedua ada tabel transaksi selesai, yang ketiga menambahkan total pemasukan dari transaksi. Struktur routingnya ada ini, yang tadi saya jelaskan juga di Google Slide. Nah, ini saya jelaskan juga di Google Slide. Masalah yang selesaikannya, yang pertama ada mencatat transaksi penjualan seharian dengan mudah, melacak status pengerjaan pesanan, menghitung total pemasukan secara otomatis. Ini untuk cara menjalankannya di VS Code tadi. Nah, di sini saya sudah membuat terminal untuk menjalankan website saya. Yang pertama saya menggunakan npm install, kedua npm install JSON server, yaitu npm run dev. Nah, ini untuk menjalankan JSON servernya. Sini sudah muncul localhost untuk menu dan transaksi. Kita masuk ke penjelasan website saya. Ini ada tampilan pertama website saya, yaitu selamat datang di cafe terbaik kami.
Nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan menu pilihan terbaik, suasana yang nyaman, pelayanan yang istimewa. Seperti yang saya jelaskan di codingan tadi, dan ini ada gambarnya. Seperti saya jelaskan tadi. Nah, kita scroll ke bawah. Ini ada judul cafe saya, yaitu Slow Cafe namanya. Seterusnya ada yang pertama itu ada minuman di menu cafe saya. Ada espresso, ada cappuccino, ada americano, ada latte, ada mocha, ada matcha latte, ada taro, ada Thai tea, ada lemon tea, ada coklat drink. Seterusnya ada di makanan ringannya ada french fries, onion ring, nugget ayam, donat mini, roti bakar coklat. Seterusnya ada makanan beratnya itu ada nasi goreng spesial, spaghetti bolognese, chicken katsu, mie ayam bakso, sate ayam Madura. Dan dalam fitur-fitur fitur-fitur yang ada di website saya ada menu, keranjang, pesanan dan laporan. Coba kita masukkan ke keranjang yang espresso tadi. Kita klik keranjang, kita cek code sekarang. Namanya Dani Pramu. Cek code. Nah, kalau status pesannya saya belum tandai selesai, dia maka akan false. Nah, nih akan false tadi. Tapi jika saya pencet tandai selesai, dia maka akan true. Nah, di sini juga bisa melihat laporan hasil pemasukan kita yang pada hari ini, yaitu nih Pramu 18.000. Coba kita lebih banyak memasukkan menunya ya. Kita masukkan semuanya lah. Nah, ada makanan ringan, kita masukkan biar kenyang. Ada makanan berat. Nah, ada total 21 sini. Kita cek code aja, 479 harganya. Sultan. Oke. Nah, nih pesanan Sultan. Kalau pesanannya belum ditandai selesai, maka statusnya masih false di sini. Tapi jika ditandai selesai, ini kita tandai selesai, statusnya bakal true. Nah, di laporan juga masuk nih 948.000 tuh hari ini. Nih. Jadi saya juga sudah mencoba tadi untuk ini. Nih. Dan menu pesanan. Jadi di website saya ini terdapat menu-menu seperti ini. Baiklah. Sini juga ada fitur menu makanan minumannya. Fitur menu merupakan fitur yang dirancang sebagai fitur pemesan menu-menu pada Slow Cafe. Dapat dilihat di sini menu sendiri itu juga terbagi menjadi 3, seperti minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Serta diselipkan juga fitur keranjang sebagai langkah efektif dalam pengelompokan menu-menu yang akan ditransaksikan nantinya. Seterusnya ada menu makanan ringannya ini. Ini ada untuk menu makanan berat, fitur keranjangnya. Saya jelaskan sedikit, keranjang itu merupakan fitur yang berfungsi sebagai fitur yang memberikan langkah validasi terhadap pesanan sebelumnya terjadinya transaksi. Di sini pengguna dapat melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang telah dipilih sebelumnya. Terusnya ada fitur pesanan. Halaman pesanan adalah fitur yang dirancang sebagai fitur pencatatan histori pemesanan yang telah dikonfirmasi sebelumnya pada fitur keranjang. Di sini ketika pengguna klik tanda selesai, maka nantinya pencatatan pesanan ini akan terdata di fitur laporan sebagai histori data aplikasi Slow Cafe ya, seperti saya jelaskan tadi.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.